Selamat malam, Ayah Bunda serta keluarga tercinta. Bagaimana kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Ellen Pratiwi kembali hadir untuk Anda dalam acara Plong. Apa kata dokter? Persembahan TVRI Pro 2 Jawa Timur yang didukung oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Kendang Sari dan Kendang Sarimer, juga Butik Rasida Alam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang dokter spesialis kandungan dan kebidanan, apalagi kalau bukan mengenai tema-tema kehamilan dan juga tema persalinan ya, yaitu mempersiapkan kehamilan yang sehat dan persalinan yang aman. Baik, di samping saya sudah hadir Dr. Gregorius Agung Himawan, SPOG, lebih akrabnya dipanggil Dr. Greg, nama kondangnya ya dok ya. Selamat malam Dr. Greg. Selamat malam Mbak. Terima kasih sudah berkenan hadir di TVRI. Dan malam hari ini kita akan sharing-sharing ya dok ya. Kita akan lebih banyak cerita, bahkan mungkin dari pengalaman-pengalaman dokter selama ini sebagai dokter kandungan. Karena mungkin banyak di antara pemirsa yang pengen mungkin sedang hamil atau sedang mempersiapkan kehamilan, begitu, pengen banyak informasi yang didapatkan dari seorang dokter spesialis kandungan. Baik Ayah Bunda serta keluarga tercinta, silakan Anda mengikuti bincang-bincang kami malam hari ini sampai dengan jam 8 malam nanti. Dan kalau Anda ingin interaksi dengan Dr. Greg, silakan Anda bisa menghubungi line telepon kami di 03156782216. Silakan nanti Anda bisa ikut berinteraksi ya. Baik Dr. Greg, malam hari ini temanya adalah mempersiapkan kehamilan yang sehat dan persalinan yang aman. Tentunya sebelum persalinan hamil dulu ya dok ya. Iya betul. Nah hamilnya ini apakah biasanya gini, kalau ada pasangan habis menikah kemudian baru melakukan persiapan, oh saya mau hamil gitu, padahal sebenarnya kan persiapannya bisa jauh sebelum menikah. Artinya betul. Sebagai seorang wanita biasanya mesti mempersiapkan diri terlebih dahulu ya. Misalnya harus mengetahui siklus menstruasinya apakah cukup normal, atau apalagi dok yang bisa dipersiapkan apabila seorang wanita ini berencana mungkin untuk menikah, kemudian nanti tentunya pengen punya keturunan yang sehat. Ya, jadi begini Mbak Ellen, selamat malam pemirsa TVRI Pro 2. Jadi memang ada pergeseran pola ya. Zaman sekarang dengan zaman ibu kita, nenek kita dulu. Kalau dulu banyak anak banyak rezeki Mbak Ellen ya. Iya, betul. Kalau sekarang pasangan-pasangan ini sedikit anak, yang penting kualitas bukan kuantitas. Jadi pasangan muda sekarang rata-rata mempersiapkan dengan baik sebelum dia memperoleh anak. Ya, jadi kesadaran apa? Ya nomor satu memang ya harus menikah dulu ya tentunya ya. Kemudian kedua adalah umur. Mereka rata-rata bertanya, umur berapa saya yang aman dokter untuk hamil? Ya tentunya kita dibatasi oleh umur, kalau bisa di bawah 35 tahun tentunya ya. Kalau umur. Kemudian juga penyakit yang diderita oleh ibu. Biasanya mereka karena mereka mementingkan kualitas, jadi mereka tidak segan-segan bahkan untuk meminta pemeriksaan lab. Pada kasus tertentu, bahkan lab yang sampai mahal pun mereka mau jalani karena mereka ingin memperoleh hasil yang bagus buat. Jadi mereka menceritakan riwayat kesehatan dari keluarga. Bagus sekali ya, dok ya. Jadi memang itu. Jadi sudah muncul kesadaran itu ya dok? Kesadarannya jauh lebih baik sekarang. Karena mereka mementingkan kualitas ya. Betul, betul. Nah tentunya memang faktor-faktor hamil itu, anak itu memang dimulai daripada itu tadi. Kalau dilakukan dengan benar adalah pre-marriage counseling ya. Seharusnya kita mau menikah dengan seseorang, kita harus tahu calon kita, suami atau istri punya penyakit apa. Jadi paling nggak kita bisa menyesuaikan, bisa berobat dulu. Tapi kalau sudah kadung menikah, ya setelah menikah segera mempersiapkan diri itu tadi. Untuk pertama cek lab dengan usia yang masih, kalau bisa kalau menikah muda segera hamil sebelum usia menjadi tua. Kemudian juga kebiasaan-kebiasaan ibu yang harus dihindari, seperti maaf merokok, minuman beralkohol ya, itu yang paling nggak dihindari oleh para calon ibu untuk supaya menyelesaikan kehamilan dengan baik. Kemudian juga mereka rata-rata pasangan muda juga bertanya, jarak yang aman berapa dok? Waduh, iya. Kalau itu saya kembalikan bisa, ibu ya kita tidak modal kehendak Tuhan, tapi paling nggak berencana punya anak berapa. Rata-rata kalau zaman sekarang 2 atau maksimal 3 cukup bagi mereka. Ya biasanya kalau begitu jaraknya 2-3 tahun cukup. Tidak usah terlalu lama dan tidak usah terlalu pendek. Supaya pola pengasuhannya berjalan dengan enak gitu.
2 tahun Ya, dia hamil. bisa hamil kembali, Ya, baik. begitu. Jadi itu ya dok ya. Ya jadi lebih bersyukur dokter sekarang karena tidak terlalu susah mengedukasi Iya, pasien ya. betul, betul sekali. Jadi polanya anak zaman now ini ya dok ya, sudah Ya. mulai mempersiapkan diri. Nah kalau yang mempersiapkan diri harusnya memang dari dua pihak ya dok, tidak hanya perempuan ya. Ya. Sebaiknya begitu ya. Jadi konselingnya itu dilakukan sebelum menikah dari kedua belah pihak begitu dok? Suami dan istri, suami terutama dihentikan kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat seperti maaf merokok tadi, mulai aktif berolahraga, tidur cukup 6-8 jam, demikian juga sang ibu. Jadi selalu saya pesankan kalau mereka dua-duanya bekerja, rata-rata bekerja, memang kalau mau mempunyai anak atau program anak ya paling enggak mulai mengurangi aktivitasnya. Yang istri, terutama yang istri, ya supaya memperoleh hasil. Jadi benar-benar harus menjaga kesehatan ya. Betul. Nah ini sekarang kalau misalnya sudah menikah kemudian berencana baru melakukan persiapan artinya belum terlambat juga ya dok ya, masih bisa, tetapi juga harus tetap konsultasi ke dokter ya, karena mungkin biasanya ada virus-virus begitu dok yang dibawa mungkin waktu gadis atau apa, mesti TORS atau apa, itu sebenarnya mendadak atau enggak sih dok? Karena kan kadang-kadang kita diminta tes itu setelah kita hamil, telat ya dok ya. Jadi di pre-marriage counseling itu pun banyak dilakukan sekarang. Saya bilang tadi mereka sudah dengan sadar meminta ya kita periksakan virus-virus yang sering terjadi seperti TORS, bahkan HIV, hepatitis pun sudah wajib dilakukan begitu sekarang. Iya. Jadi memang itu yang wajib diketahui dari awal ya dok ya. Betul. Kan itu masih bisa diobati ya dok kalau misalnya ketahuan gitu. Bisa sekali. Dan satu lagi informasi Mbak Ellen, di kota Surabaya ini berbahagialah para penduduknya, karena kalau seorang ibu pada hamil muda periksa di puskesmas dengan gratis bisa menjalani tes HIV dan tes hepatitis secara gratis juga. Bersyukur sekali ya di Surabaya ya. Di Surabaya. Saya kira kota-kota besar di Indonesia juga serupa, tapi yang di Surabaya gratis. Jadi paling enggak kita bisa menyingkirkan dua hal itu yang paling penting dalam kehamilan yang mempengaruhi kesehatan pada calon bayinya. Iya, baik, ini ada kabar bagus ya dok ya. Artinya kita bisa meningkatkan kualitas kehamilan dari ibu dan mengurangi angka kematian pada ibu ya. Karena masih tinggi juga ya, atau sekarang sudah berkurang dok kematian? Cukup tinggi, masih cukup tinggi. Itu karenanya biasanya apa dok ya? Karena lewat umur tadi atau memang tidak melakukan tes tadi? Bagaimana dok? Jadi memang kalau kita mau menyiapkan dengan baik adalah usia tadi sangat penting, karena di atas 35 sudah masuk kehamilan risiko tinggi. Kemudian gizi yang perlu aktivitas dibatasi. Kemudian begitu seorang ibu itu hamil, maka dia harus memeriksakan diri ke pusat kesehatan terdekat, baik puskesmas, bidan setempat atau ke dokter kandungan. Harus dikatakan rutin ya. Minimal 4 kali dalam kehamilan dia harus memeriksakan. 4 kali dalam kehamilan. Itu paling sedikit ya, ya? Trimester 1, 2, 3 sekali, trimester 2, 2 kali. Minimal itu. Kalau mau bagus ya 0 sampai 7 bulan 1 kali sebulan, 7 sampai 9 bulan 2 minggu sekali, 9 bulan seminggu sekali. Supaya kalau ada apa-apa tidak lepas. Diketahui ya. Kalau kita ngomong kematian ibu yang nomor 1 tetap masih pada keracunan kehamilan atau hipertensi pada kehamilan. Makanya di Jawa Timur, Surabaya ada namanya Satgas Hipertensi pada kehamilan, penakib itu. Jadi kerjasama mulai puskesmas sampai rumah sakit rujukan. Jadi kalau ada pasien-pasien yang hipertensi segera dirujuk ke pusat lebih tinggi untuk mendapat pengobatan supaya tidak terjadi gangguan preeklamsi pada kehamilan yang lebih tua. Karena kehamilan preeklamsi yang muncul pada 5 bulan ke atas bisa terjadi. Seringnya 7 bulan ke atas. Ini memang penyebabnya gitu bisa diketahui nggak? Kadang-kadang kan saya dengar cerita mungkin dari ibu-ibu yang mengalami preeklamsi tapi yang selamat ya. Saya tuh nggak sakit apa-apa, tiba-tiba kok darah saya tinggi gitu-gitu dok. Jadi apakah benar-benar mendadak seperti itu dok? Jadi preeklamsi itu memang timbulnya preeklamsi hipertensi pada kehamilan, di mana sebelumnya tidak ada tanda hipertensi. Tidak terbaca ya dok ya. Begitu 5 bulan, tepatnya 7 bulan ke atas, hipertensi akan mulai timbul. Penyebab utamanya memang namanya keracunan ya. Kita kalau ngomongin biasanya something big. Big itu bisa berat badan yang meningkat tajam, bayi terlalu besar,
plasenta terlalu banyak, terlalu besar juga. Jadi sesuatu yang meningkat terlalu tajam, terutama dari berat badan, nah itu akan menimbulkan jadi itu dokter mesti resiko. mewaspadai dengan yang Iya. begitu-begitu tadi ya, ada resiko itu ya dok ya. Betul. Makanya setiap ibu hamil yang datang ke entah puskesmas, bidan atau ke dokter, nomor satu yang di depan adalah timbang badan dan tensi. Itu wajib, Pemeriksaan wajib dua itu yang wajib dilakukan. Jadi kita bisa mantau berat badannya meningkat apa enggak, tensinya bagaimana itu. Meningkatnya tajam gitu pasti jadi waspada ya. Langsung kita berikan informasikan. advis atau bahkan bila perlu kita berikan obat kalau tensinya meningkat. Kalau berat badan berlebihan ya kita adviskan untuk mengurangi karbohidrat. Begitu. Oh, jadi karena yang ada over apa tadi lonjakan itu ya, baik berat badan maupun apa bayinya terlalu bayi besar juga bisa meningkatkan risiko terjadi hipertensi. Ya, barangkali ini bisa menjadi wawasan ya atau wacana bagi ayah bunda atau calon ayah bunda, bahwa hal-hal tersebutlah yang bisa menyebabkan preeklamsi tadi ya. Sesuatu yang kita takuti. Tapi yang berbahaya adalah karena kehamilan di atas usia 35 itu juga wajib perlu diketahui. Sekarang kan usia pernikahan para wanita ini agak mundur-mundur ya dok ya, nggak kayak zaman dulu karirnya harus sukses dulu, mesti punya mobil dulu. Betul. Itu gimana dok kalau jadi sekarang trennya kalau seperti memang itu? Mereka menikahnya di usia yang senja, ya mau nggak mau memang mereka punya anak ya tetap harus kita hadapi dengan syarat mereka harus rajin kontrol dan mematuhi nasihat dokter. Seperti tadi periksa secara rutin, mau minum obat secara teratur, mau mengurangi aktivitas, dan kalau toh perlu nanti melahirkan di rumah sakit. Jangan di tempat yang puskesmas atau dukun bayi, jangan. Karena resikonya. Ya, karena ada resiko yang mungkin timbul. Salah satu yang sering adalah hipertensi pada kehamilan tadi. Karena kalau di tempat yang fasilitasnya tidak lengkap, nanti dirujuk kelamaan Bisa prosesnya. fatal. Iya, jadi memang jika Anda memang berencana menikah atau juga memiliki anak di usia matang, disarankan oleh dokter ketika persalinan sebaiknya dilakukan di rumah sakit. Karena untuk percepatan apabila ada hal-hal yang tiba-tiba terjadi ya dok ya. Iya baik. Kemudian apalagi dok yang perlu diwaspadai untuk seorang wanita untuk supaya kehamilannya tetap sehat ya, selain tadi juga mesti menjaga kondisinya, lifestyle-nya juga mesti sehat begitu. Kemudian kalau misalnya ini tadi kan riwayat orang tua juga perlu dipertanyakan. Apabila memang ada diabetes bawaan dari orang tua, jantung, misalnya seperti itu bagaimana dok? Kan sudah tahu bahwa wah saya bakal kena ini nih, gimana nih dengan anak saya atau nanti gimana kehamilan saya begitu. Jadi memang selain kita bekali dengan vitamin, pengetahuan tentang gizi ya, juga penderita harus mau terbuka sama kita. Keluarganya ada muda ada penyakit apa. Jadi misalkan ada penyakit sesuatu, entah itu jantung, diabetes, kita bisa memeriksakan dan bila perlu konsul ke sejawat lain yang lebih kompeten untuk kita rawat bersama. Oh, jadi dengan dokter spesialis yang lain ya? Supaya kehamilan dapat berjalan dengan lancar. Dan satu lagi Mbak Ellen, karena sekarang musimnya semua teknologi serba maju dan faktor stres itu juga memegang peran penting ya. Dikatakan depresi ini mempunyai peran yang cukup besar untuk pengaruh pada kehamilan. Ya. Jadi depresi bisa macam-macam ya, karena pekerjaan, ya karena stres keluarga. Contohnya aja kalau hamil muda, dia belum mapan, tinggal di rumah mertua. Kalau orangnya nggak tahan bisa. Iya, nggak tahan. Ya, mertuanya